kita sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini. Ya, sebelum belajar, tolong dipandu oleh ketua kelasnya Naswa untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa diikuti dan kita mendapatkan ilmu yang berguna di dalamnya. Ya, Naswa silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baik, hari ini Ajeng Alfira, Aliti Nur Aziza, Tatia, Zahra Amin. Ya, sehat semua ya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai membuat formasi jabatan atau struktur organisasi ya. Jadi materinya mengenai formasi ya. Masih ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Ada yang masih buat apa? Yang menghitung itu. Iya, menghitung ya. Iya, menghitung yang menghitung apa? Ya, menghitung beban kerja, ya, menghitung beban pekerjaan. Jadi ketika menentukan kebutuhan pegawai, kita menggunakan metode beban kerja ya, jadi menghitung beban kerja. Nah, baik, sebelum kemana-mana ya, ada yang mengenal struktur organisasi? Yang sudah pernah lihat mungkin di mana? Garis besar gitu di kelas ya. Ada apa aja biasanya di dalam struktur organisasi? Nah, bila dihubungkan dengan yang kemarin sudah dipelajari ya, di dalam struktur organisasi ya, ada ketua kelas, ada sekretaris dan sebagainya. Nah, ada tugasnya nggak tiap jabatan di dalam struktur organisasi? Ada ya, ada tugasnya. Kemudian selain ada tugasnya, tiap orang yang ditempatkan di dalam struktur organisasi ada persyaratannya nggak? Ada ya. Jadi kalau misalkan jabatan ini dia persyaratannya harus mampu apa? Nah, itu adalah persyaratannya atau spesifikasinya. Nah, kira-kira apa kaitan antara struktur organisasi dengan apa formasi itu? Ingat kita lihat dulu yang nyambung ya. Ya, kita lihat di ya, walaupun terakhirnya ternyata ada dua ya, ada yang mau mengambil kesimpulan merupakan pendapatnya dari kalian militan, apa kira-kira yang ditampilkan di video tadi? Silakan. Ya, silakan. Ya, gimana Ki? Jangan pernah ragu untuk menolong seseorang karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan lagi, walaupun mungkin bukan dari orang yang kita tolong ya, bisa seperti itu ya. Ada lagi yang lain yang bisa ambil kesimpulan lagi ya? Oke, tadi judulnya jangan mengeluh dalam maksud apa ya? Kehidupan ya, atau yang apapun jangan mengeluh. Terus apa lagi ya? Ya, berbuat baik. Jadi tadi ketika lihat misalkan ada apa tuh, air ya, air bocor ke bawah gitu ya. Nah, yang lebih baik dimasukkan ke dalam pot di mana tumbuhan lebih menguntungkan daripada airnya terbuang ke percuma. Itu ya, itu satu. Kemudian apa lagi? Yang lain, yang ibu-ibu, kenapa ibu-ibunya mendorong gerobak di batu ya, di batu? Kenapa di batu?
dibantu, karena apapun yang kita berikan kepada orang lain berupa kebaikan, nantinya pun akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Jelas ya? Oke. Kita teruskan. Kita baca ya. Ini yang akan kita pelajari ya, mengenai menerapkan prosedur perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ya. Ada 4.4-nya keterampilannya membuat perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan pengalaman nyata. Oke. IPK-nya dilihat di depan ya, mengaitkan perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai dengan pengalaman nyata. Kemudian merancang perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan pengalaman nyata. Ini IPK-nya. Oke. Ya, tujuan pembelajaran ya melalui media slide, PowerPoint serta dengan model pembelajaran komunikasi ini. Nah, di sini kita dapat menaikkan perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai dengan pengalaman nyata sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, dapat merancang perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan pengalaman nyata sesuai dengan informasi adalah penetapan jumlah dan susunan pemangkatan yang sesuai dengan kebutuhan agar mampu melaksanakan tugas utama yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang ya. Jadi penetapan jumlah dan susunan pemangkatan, nah, apakah sudah sesuai atau belum sesuai untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Informasi ya, informasi pegawai ya, kemudian dirinya ada tambah. Kemudian faktor-faktor penyusun informasi. Jadi pertama adalah jenis pekerjaan, yang ini yang menjadi faktornya. Macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya ya. Yang pertama ada gambar orang sedang menelpon ya, kemudian mengetik gitu ya, mengetik surat ataupun apa menghitung. Nah, kira-kira jenis pekerjaan yang sebelah kanan ini di setiap perusahaan ada atau tidak ada? Nah, di setiap perusahaan apapun ada pekerjaan administrasi ya. Jadi ini pekerjaan yang sifatnya umum ya, hampir selalu ada di setiap perusahaan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya menunjang perusahaan seperti administrasi dan sebagainya. Nah, yang ini perhatikan. Nah, dokter sedang melakukan operasi ya. Nah, kira-kira kalau pekerjaan dokter ini ada nggak di perusahaan, misalkan perusahaan sepatu ada nggak? Tidak ada. Ya, operasi ini hanya ada di bidang usaha ya, yang tadi jenis pekerjaan dokter saja ya, tidak akan ada di perusahaan yang misalkan dia membuat sepatu. Atau di kita ya, di sekolah ada nggak orang yang operasi, misalkan kalian lihat guru siapa operasi gitu? Nggak ada ya. Jadi itu sudah khasnya dari jenis pekerjaan tersebut ya. Atau misalkan di bawahnya lihat ada yang mengajar, guru mengajar. Nah, apakah guru mengajar bisa ditemui di rumah sakit misalkan? Nggak ada, karena itu khasnya di sekolah gitu ya. Jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya teknis. Oke. Kemudian kalau yang sulit berarti sulit untuk mengukurnya gitu ya. Kemudian perkiraan kapasitas pegawai. Ini perkiraan rata-rata kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu yang harus diproses. Nah, ini berarti termasuk beban kerja yang bisa diukur. Yang satunya lagi perhatikan, ada bertumpuk-tumpuk berkas perkara, banyak berkas perkara ya. Jadi satu hari itu banyak berkas perkara yang masuk, tapi di hari lain tidak ada berkas perkara yang masuk. Berarti ini masuknya ke beban kerja yang tidak dapat diukur gitu. Jadi sekonyong-konyong, kadang masuk banyak ya, kalau pas banyaknya masuk banyak berkas perkara yang harus diurus, dan itu membutuhkan tambahan pekerja lagi untuk mengurusnya. Nah,
tapi di waktu yang lain tidak ada perkara yang masuk sama sekali atau bahkan sedikit. Jadi ini masuknya ke beban kerja yang sulit jelas ya? Oke. Kemudian, nah ini ya yang kelima, contohnya pada pekerja kebersihan atau office boy ya. Nah, jadi ketika menentukan kebutuhan dengan jenis pekerjaan kebersihan, ini ada pertanyaan, apakah pegawainya perlu direkrut secara khusus atau mengangkat pegawai menggunakan jasa pihak ketiga? Ya, jadi office boy atau kadang-kadang satpam. Nah, itu ada yang mengeluarkannya dari yayasan tertentu gitu. Jadi bukan secara individual ya, bukan perusahaan yang bersangkutan dengan orangnya, tapi dengan yayasan yang menaungi pekerja tersebut. Ada seperti itu. Itu maksudnya jasa pihak ketiga ya. Jadi ada penyalurnya ya, yayasan yang oke. Ya, berkelompok, kemudian tugasnya. Nah, ini sebelum memulai ya, nanti nah ini sudah sediakan gulungan tema yang nanti bisa diambil ya, nanti berkelompok, nanti kalian mengambil gulungan tema ini tentang apa. Mengenai panitia lomba 17 Agustus. Yang pertama ada siswa, dan yang kedua ada sekretaris, lalu ada bendahara, ada seksi acara, seksi humas, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, seksi logistik, dan seksi keamanan. Ini masih ini ya, masih didiskusikan ya. Ya, mungkin masih ada perkembangan ini ya, diskusikan lagi dengan ya. Yang lain mungkin ada satu lagi. Tadi udah ada 3 kalau nggak salah kartunya, ada itu. Ada satu lagi, satu kelompok lagi yang sudah ya walaupun setengah matang ya, silakan. Ada itu. Nah ini silakan. Ini yang biasanya ada atau muncul di dalam struktur organisasi kelas. Oke. Berarti sudah mulai sekarang ke deskripsi pekerjaan ya dan spesifikasi pekerjaan. Ya. Yang lain sudah mulai ya, sudah mulai membuat struktur dan sudah mulai. Syarat-syarat Sabar. Ya, nggak sulit ya mengerjakannya ya. Udah ya, bisa ya.
Siap ya? Satu. Pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai struktur organisasi dengan tema organisasi PMR. Perkenalkan, nama saya Putriani. Saya Francisca Nafika. Saya Siti Auliana. Nama saya Hasna Al-Hakim. Ya. Kami Tapi di sini aku presentasikan ya mengenai struktur organisasi PMR. PMR ya. Oke. Pelaksanaan kegiatan PMR. Kemudian spesifikasinya harus pembina PMR dipilih oleh kepala sekolah yang diambil dari pihak bapak atau ibu. Selanjutnya ada pelatih. Pelatih yang tugasnya yaitu meningkatkan dan memfasilitasi anggota PMR memahami tentang menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Kemudian spesifikasinya yaitu pelatih PMR diberikan wewenang untuk merencanakan dan mengatur program kerja PMR di sekolah. Ini bertanggung jawab atas jalannya organisasi PMR. Spesifikasinya mampu memimpin jalannya organisasi secara keseluruhan dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi. Wakil ketua, wakil ketua bertugas untuk membantu tugas-tugas ketua dan mewakili ketua apabila ketua berhalangan. Sekretaris bertugas untuk menangani semua administrasi organisasi PMR. Spesifikasinya sama halnya seperti itu. Posisi sekretaris banyak tugas dan spesifikasinya. Mampu membuat proposal dan laporan kegiatan, menangani agenda rapat pengelola organisasi, surat masuk, surat keluar, piagam, sertifikat, pengalaman dan sebagainya. Bendahara, pelayan tugas dan spesifikasinya. Oke, sebelum penutupan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, Penguraian nama dulu ya, jangan lupa nama, baru pertanyaannya apa? Nama, kelompok, baru tugas anggota itu mengenai pertolongan pertama. Contoh pertolongan pertama itu seperti apa sih? Misalnya seperti sedang upacara, kemudian ada yang pingsan, dan itu juga harus dibantu. Ya, contoh membantu. Contohnya memberikan minuman, teh, hidupnya diberi oleh ibu sih. ada sama apa hidupnya diberi kayu. Langsung tiba-tiba memberikan ya kalau kalian doang PMR ya ada syarat ya kenapa hidupnya dikasih kayu silakan jawab ya diulang jawabannya lebih jelas dan spesifik boleh dibantu sama hal dengan pertanyaan yang dapat. Misalnya kayak saya bisa PMR bawa lagu bawa Tandukan dulu. bawa ke UKS terus dikasih kayu putih hidungnya atau biar cepet sadar. Atau di Diberi kayu putih atau Pelatih anggotanya agar menjadi PMR yang baik. pertanyaan ya ternyata silakan dijawab setahunya saja sepengetahuannya saja. PMR-nya ya ketua PMR silakan Maria ya kan pasti tahu walaupun sedikit ya. Bagaimana tadi Melatih anggotanya agar menjadi PMR yang baik. itu kan pasti tahu kan ya. tahu cara Ya, sesuai pengalaman aja. Memberitahu cara menangani yang pingsan, terus sesak nafas dengan dikasih tahu caranya cuma lupa maaf. Ya. Terus dikasih tahu obat-obat yang ada di UKS juga bukan manfaat. Jadi obat ini tuh obat apa? Terus udah sih gitu aja Bu. Ada nafas. Ada pelatihannya enggak? Ada pembinanya enggak? Ada pembinaan Setiap hari? setiap hari Sabtu. Enggak setiap hari. Ya, tidak setiap hari tapi ada ya. Ada. Dan yang dipelajari apa? Yang pernah yang alami, yang diberikan di PMR itu materinya apa? Mengangkat pasien ke
tanduk dengan cara yang baik. Ya. Tandunya, terus melipat tandunya, terus diperagain juga yang sesak napas, gitu-gitu Bu. Sudah Bu, sudah. Nah, jelas ya? Jelas. Berarti semua anggota PMR tahu tahapan-tahapan yang Tahu Bu. Karena semua waktu dikasih tahu itu semua anggota masuk ya. latihan. Masuk latihan ya, workshop ya. Ya. Nah, ya. Jadi itu tadi memang ada itu Kak, biasanya cuma mungkin karena yang sudah agak lama ya, mungkin Iya. harus main lagi ke sana ya, PMR. Lupa lagi juga. Masih ingat sekarang. Lihat tuh, ya penanya gimana, sudah jelas? Iya, terima kasih sudah jelas. Baik, satu penanya lagi. Struktur organisasi yang kita gunakan yaitu struktur organisasi dari panitia lomba 17 Agustus. 17 Agustusan ya. Ya, ingatkan temannya yang menyimak jangan lupa menulis kesimpulannya. Ya, siapa, tanggung siapa. Oke, nah. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi dari panitia HUT RI ke-77. Yang pertama terdiri dari ketua pelaksana, lalu selanjutnya ada sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi humas, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, seksi keamanan, dan seksi logistik. Spesifikasi jabatannya, ketua yaitu mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat mengembangkan acara lebih maju. Sekretaris dapat mengaplikasikan MS Word, bisa berkomunikasi dengan baik. Bendahara teliti dan tanggung jawab, mampu menjaga amanah dan organisasi. Seksi logistik. Ketua yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Selanjutnya sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan koordinasi kegiatan, membuat proposal kegiatan. Bendahara menyusun rencana anggaran. Ya, silakan yang mau bertanya, biasa tetap ada nilai plus-plusnya. Ayo. Ada? Ya, berdiri ya. Sebutkan nama dan kelompok, kemudian bertanya. Kenapa nama saya Sana Mandi dari kelompok 2? Jadi misalnya, Mohon maaf saya lebih kalau mau membuat proposal, tugasnya sekretaris saja atau dibantu sama anggota lain? Untuk membuat proposal, selain sekretaris, kita juga harus berdiskusi dengan ketua, karena ketua seksi acara, bendahara juga untuk merincikan biaya-biaya, terus seksi acara untuk susunan-susunan acara, ketua apa sih? mendampingi sekretaris, bendahara, seksi acara untuk membuat proposal. Jelas? Ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh? Ya, boleh. Silakan. Nama, kelompok, dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Melani Rizky Wahyuni dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi kan di spesifikasi tugas ada di seksi humas ada satu, yaitu menarik perhatian masyarakat. Gimana cara seksi humas tersebut menarik perhatian masyarakat? Terima kasih. Ya, sesuai pengalaman ya. Pengalaman saya di organisasi PANPOT 17 ini, tugas humas untuk memberitahukan kepada warga-warga dengan menggunakan pamflet atau brosur-brosur tentang acara-acara kita, lalu kayak seperti poster, lalu di share ke seperti medsos, dibagikan di WhatsApp, terus IG, bahkan bisa juga ditemukan di Tembok-tembok. warga. Dibanding informasi di masjid gitu Bu. Bisa. Ada di Yama soalnya informasi. Sesuai pengalaman. Iya. Gimana penanya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya. Yang bertanya. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau tidak? Satu penanya lagi silakan.
tanggal 17 Agustus, mulai dari masyarakat yang mengikutinya, konsumsinya, pengelolaannya apa saja, dan susunan acaranya. Itu Bu. Ya, baik. Bisa dimengerti ya kesimpulannya ya. Ya, itu tadi mengenai struktur organisasi panitia HUT RI ya. Jelas strukturnya, kemudian posisi-posisinya, bagiannya apa saja yang di dalam ininya. Di sini struktur organisasi panitia HUT untuk yang dibuat untuk melancarkan kegiatan dalam acara HUT RI. Begitu. Oke. Baik, ditutup. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan struktur organisasi itu harus bagaimana? Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum itu menyimpulkan memberikan kesimpulan itu? Ketika ingin membuat struktur organisasi apa tadi HUT RI atau IMA atau apalagi tadi PMR. Nah, apa yang pertama dilakukan atau yang bisa menyimpulkan aja silakan. Coba menyatakan pendapatnya. Ayo belajar berani. Jangan ini ya, bukan Indonesia mah gotong royong, kita gotong royong jawabannya bukan seperti itu juga ya. Silakan yang berani menjawab. Ya, Nasra gimana? Pertama yaitu menentukan dulu pekerjaan dari setiap jabatan-jabatan yang ada di organisasi tersebut, lalu mengidentifikasi siapa anggota-anggota yang mampu dalam jabatan tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi dicari dulu ya pekerjaannya apa saja. Yang mau menambahkan nggak? Nasra tadi jawabannya itu. Jabatannya ya, pekerjaan itu apa, bagi jabatannya, lalu spesifikasi dan uraian tugasnya dijelaskan. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Sisa kelompok nanti minggu depan Ibu lihat ya, sama minggu depan nanti lagi. Yang sudah menjadi notulis hari ini pasti ada nilai poinnya, begitu juga penanya, penjawab dan yang menanggapi ya. Yang di depan juga makanya tadi Ibu tanyakan job desk-nya apa ya, bagian-bagian kerjanya apa, itu akan dapat nilai 3. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup. Baik, minggu depan kita masih mengulas yang sama karena ada 2 kelompok lagi ya yang harus diulas. Sudah pelajaran Ibu ada mata pelajaran yang lain. Tetap semangat sampai akhir nanti ya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna. Ya, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Jadi dengan semangat jaga kesehatannya ya, kalau malam jangan begadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.